Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Pertama, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Karena sampai di malam hari ini kita sudah mampu istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini yang sudah kita laksanakan separuh perjalanan jamaah. Sudah 15 hari kita laksanakan, mulai dari puasa yang wajib, salat yang wajib, salat sunnah, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, amal ibadah yang lain kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah Allah, senantiasa kita haturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan semoga termasuk kepada kita pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat bahwa Rasulullah maupun umat Rasulullah itu tidak semata-mata masuk ke dalam surga Allah karena amalnya semata jamaah rahmatullah. Tetapi lebih dari itu, yang harus kita dapatkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala jemaah. Maka perlu kita kaji bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah tersebut. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai hamba Allah agar benar-benar Allah mengasihi kita, merahmati kita, sehingga kita pantas dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala jemaah. Maka jemaah Allah, kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran, disebutkan di akhir ayatnya itu la'allakum turhamun, agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya jemaah Allah, yang pertama di dalam surat Al-An'am disebutkan wattaqullah la'allakum turhamun. Pertama, yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan rahmat Allah kepada kita semua. Takwa ini umum jamaah Allah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, dan tidak mengenal tempat. Tetapi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, kapanpun kita berada. Karena kita tahu jemaah Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu dimanapun berada tetap sama, kapanpun kita berada tetap sama. Kita di bulan Ramadan Allah tetap sama, di luar bulan Ramadan juga sama. Maka seharusnya ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh ketakwaan itu, di bulan Ramadan kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya, di luar bulan Ramadan pun kita harus tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam bulan Ramadan full ketakwaan kita, tetapi keluar dari bulan Ramadan kembali kita biasa-biasa saja. Padahal jamaah Allah, kita dilatih 1 bulan penuh jamaah untuk menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita dilatih 1 bulan penuh, tidak hanya 1 hari 2 hari, 1 bulan 30 hari. Maka diharapkan kebiasaan yang baik itu yang kita laksanakan 30 hari ini berlanjut jamaah Allah meskipun kita keluar dari bulan Ramadan. Kita tahu jemaah Allah, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun melalui malaikatnya, ladaihi raqibun atid, katanya Allah, yang siap mencatat amal ibadah kita, perbuatan kita baik atau buruk, perkataan kita baik atau buruk, siap dicatat. Bahkan jemaah Allah,
seluruh anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yasin di antaranya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut kita dikunci jamaah Allah. Kita tidak bisa mengelak. Yang berkata adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita jamaah Allah. Maka bagaimana mungkin kita akan mengelak di persidangan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan jamaah Allah, telinga, penglihatan kita, kulit kita akan menjadi saksi bagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, antashhada 'alaikum sam'ukum wa absarukum wa juludukum bima kanu ya'malun. Jadi telinga kita, mata kita jamaah Allah, termasuk kulit kita akan berkata kepada Allah tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka jamaah Allah, kalau kita sadar tentang itu, maka pasti kita hati-hati jamaah Allah, takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Terkadang manusia itu jamaah Allah lebih takut dilihat orang lain daripada dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ramai dia malu kepada orang lain ketika berbuat keburukan. Tetapi seringkali ketika sendirian jemaah Allah, dia menjadikan Allah satu-satunya saksi perbuatan buruknya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu jemaah Allah. Mari kita biasakan diri untuk takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua jemaah Allah disebutkan yakni wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Yang kedua, patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul agar kita termasuk orang yang dirahmati. Nah, ciri orang bertakwa itu dia akan melakukan apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Al-amalu bitanzil katanya Rasulullah. Jadi orang bertakwa itu dia tidak akan berani membuat-buat amalan selain yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, karena dia takut kepada Allah. Jelas Rasulullah menyebutkan, man amila amalan laisa lahu min amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah, tidak ada contoh dariku, kata Rasulullah, dari kami, maka tertolak. Maka jamaah Allah, di bulan Ramadan kita juga dilatih 1 bulan penuh melakukan sunnah-sunnah dari Rasulullah. Termasuk sholat tarawih kita laksanakan 1 bulan penuh. Tadarus Al-Quran, sedekah kita laksanakan rutin jamaah Allah tiap hari. Meskipun tidak banyak, rutin jamaah. Maka itu yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Termasuk jamaah Allah, yakni laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Katanya Allah dalam bentuk pertanyaan ini, lalu mengapa engkau tidak beristighfar, tidak bertaubat kepada Allah agar engkau termasuk orang yang dirahmati? Jadi yang ketiga yang mendatangkan rahmat Allah adalah senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Karena jemaah Allah, kita sadar kita sebagai manusia ini bukan makhluk yang sempurna jemaah. Siapapun yang mengaku manusia pasti pernah melakukan salah, pasti melakukan dosa. Maka kewajiban kita senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa suci dari dosa jemaah Allah. Bahkan Allah sendiri menyebutkan dalam surat An-Najm itu, wala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa suci. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa jemaah. Maka kalau kita sadar, kita tiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah yang sudah dijamin surganya itu terus beristighfar mohon ampun kepada Allah? Lalu kenapa manusia seperti kita ini yang belum ada jaminan surga kemudian kita malas untuk beristighfar kepada Allah? Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir jamaah Allah, disebutkan di dalam Al-Qur'an juga, yakni, dan ini banyak sekali kita jumpai di dalam bulan Ramadan jamaah. Disebutkan wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika kita
diperdengarkan Al-Quran, ada seorang yang membacakan Al-Quran di dekat kita dan kita tahu itu, maka dengarkan dan diam jangan, maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita tadarus Al-Quran. Maka yang harus kita perbaiki adalah ketika teman kita membaca, maka yang harus kita lakukan adalah diam dan dengarkan dengan baik. Hanya itu aja sudah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak sekali di antara beberapa masjid, musola, satu membaca, yang satunya kemudian ngobrol, rame dan lain sebagainya. Maka katanya Allah, la'allakum turhamun, tidak sampai kepada orang-orang yang seperti itu. Maka seharusnya ketika kita melakukan tadarus benar-benar karena Allah, maka kita simak dengan baik, yang salah kita betulkan, dan jangan sampai kemudian kita ngobrol sendiri, rame sendiri, gagal kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dimanapun kita berada, kita tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita semua dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah Allah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.